Ican ini seolah ikut merasakan kepedihan yang memang dialami sama si ibu ini. Tapi di sisi lain, ya Wak ya, entah kenapa Bang Ican ini juga merasa ada sesuatu yang aneh sama mereka. Aneh kayak mana nih Nat? Jadi jenazah anak itu cuma ditemanin sama ibunya aja. Padahal kalau menurut tradisi di daerah itu, kata Edo nih Wak ya, jika ada anggota keluarga yang meninggal, maka pasti keluarga besarnya atau warga sekampungnya lah akan beramai-ramai menjemput si jenazah. Ini kok jenazah nih malah mau dianterin, bukan dijemput. Kok tumben nggak biasanya kayak gini, kata Bang Ican dalam hatinya. Tapi meskipun keheranan, Bang Ican pun segera menepis pikiran itu. Dia berusaha positif thinking sambil berkata dalam hati, oh mungkin keluarga yang lain sedang menunggu di kampung untuk mempersiapkan upacara pemakaman mungkin gitu. Nah adalah tuh setelah setelah jasad ini dimandikan, Bang Ican pun bersiap mengantarkan jenazah sang anak untuk pulang ke kampungnya. Awalnya kan Bang Ican mau berangkat sendirian tuh kan Wak, tapi karena lokasinya terlalu jauh ditambah lagi akses jalan yang sulit, akhirnya Bang Ican pun meminta seorang petugas puskesmas yang bernama Bang Rio untuk menemani dia. Temani aku dulu kakak, kita antar jenazah ini. Ya, untung mau si Rio ini. Dah tuh singkat cerita mereka pun berangkat Wak. Berarti di sini ada 4 orang ya yang ada di dalam ambulan. Bang Ican, si Rio, ibu jenazah sama si jenazahnya. Bang Ican duduk di kursi kemudi, Rio di sebelahnya Bang Ican. Nah, si ibu Wak duduk di kursi belakang bersama dengan jenazah anaknya. Dan untuk mencairkan suasana di sepanjang perjalanan nih Wak ya, Bang Ican sama Rio sesekali ngobrol ringan tuh. Gini pokok ngobrol lah. Tapi mereka nggak ngajak ngobrol ibu belakang itu Wak. Kenapa? Karena sejak di puskesmas tadi sampai udah masuk dalam mobil Wak, ibu tuh masih terus-terusan nangis, masih terus-terusan menangisi meratapi kepergian anaknya ini. Bang Ican pun jadi ngerasa nggak enak hati gitu loh Wak kalau tiba-tiba ngajak ibu ini ngobrol. Bang Ican macam udahlah biarin aja lah, namanya juga lagi sedih, biarkan dia puas-puas dulu sama anaknya. Dah Bang Ican pun melajukan mobil itu dengan sangat hati-hati menembus kegelapan malam. Lambat laun suasana di mobil itu menjadi hening Wak. Bang Ican sama Rio udah nggak lagi cakap-cakap nih. Yang terdengar hanyalah suara hembusan angin dari luar. Mereka diam Wak, sambil terus menikmati perjalanan. Hingga akhirnya tidak lama kemudian Bang Ican menyadari kalau suara tangis sang ibu di belakang sudah berhenti. Bang Ican langsung ngebatin, oh mungkin si ibu ketiduran. Kasihan kali ibu ini udah terlalu lama nangis, kecapean, tidurlah dia. Ya kan? Nah karena nggak ada lagi yang bersuara, mereka udah nggak ngobrol, ibu itu udah berhenti nangis. Suasana makin hening lagi. Dan di tengah keheningan itu aku merinding Wak. Nah di tengah keheningan itu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara benda jatuh Wak. Wah gitu keras sekali. Tapi nggak dari atas kayak Bang Alek, nggak. Dari tempat jenazah ditidurkan di belakang tuh. Brak itu. Dengar suara itu Bang Ican sama Rio diam aja berdua nih. Mereka sengaja tidak bertanya ke si ibu belakang tentang apa yang terjadi karena takut membangunkan ibu dari tidurnya. Maksud mereka kayak itu. Nah terus